Saya punya kenangan yang selalu teringat tentang kisah Esther di film Orphan dulu karena itu merupakan film pertama yang saya bisa tonton tanpa menggunakan subtitle. Ya, saya lumayan masih ingat banyak tentang film tersebut dan ya bisa dibilang itu merupakan salah satu dari film yang saya gemari. Jadi, film ini merupakan film yang saya nantikan lah. Orphan First Kill mengikuti Lina Klammer, seorang wanita parubaya yang menderita kelainan genetik yang membuatnya terlihat seperti seorang bocah. Lina kabur dari rumah sakit jiwa dan mulai menyamar sebagai seorang anak wanita dari sebuah keluarga yang 4 tahun sebelumnya kehilangan anak perempuan mereka. Ide baru pelintir alur. Yang membuat film Orphan pertama begitu melekat di ingatan saya dan banyak orang adalah pelintir alurnya atau plot twistnya. Jadi dari awal itu kita diperlihatkan seperti ada yang ganjil dari si bocah ini dan di momen genting kebenarannya terungkap. Esther si bocah manis adalah Lina Klammer yang merupakan seorang wanita parubaya. Duar, sebuah pelintir alur yang mengejutkan. Nah, karena kita sudah tahu duluan tentang kebenaran Lina Klammer tersebut, film ini mencari jalan lain untuk bikin kejutan. Sebuah kejutan yang terungkap di pertengahan film ini bukannya mengundang reaksi, "Astaga, jadi seperti itu." Dari saya malahan bikin saya bereaksi, "Ah elah, ya udah mau gimana lagi. Mereka bikin kejutannya kalau nggak begini." Jadi ya itu bukan kejutan yang saya harapkan, tapi ya mau kemana lagi coba plotnya selain ke sana. Ya oke lah. Trik sinema pintar. Isabel Fuhrman yang memerankan karakter Lina Klammer ini di film pertamanya berumur 12 tahun, jadi nggak perlu trik kamera dan make up untuk bikin dia kelihatan seperti bocah. Tapi di film ini dia sudah berumur 25 tahun dan sudah mulai tinggi seperti wanita dewasa pada umumnya. Tugas sulit dan vital para kru film yaitu membuat Isabel Fuhrman terlihat seperti seorang wanita parubaya yang menyamar sebagai bocah. Ya, saya sih udah ngikutin proses pembuatan filmnya dari awal melalui Instagram Isabel Fuhrman, jadi tahu mereka mengakalinnya gimana. Tapi saat melihat filmnya saya tetap terpukau dengan hasil akhirnya. Selain itu, Fuhrman juga membuat suaranya menjadi suara ala bocah yang sedikit mirip dengan suaranya di film Orphan pertama. Keren sih. Kurang mencekam. Film Orphan yang pertama itu serem dan terasa genting di banyak adegannya karena tingkah Esther yang mencurigakan dan kita belum tahu kebenaran tentang Esther. Tapi untuk film ini karena kita udah tahu bahwa dia adalah seorang wanita psikopat, jadi ya kayak ya udah saya berekspektasi dia bakalan melakukan hal keji. Jadi nggak ada kejutan dan nggak ada ketegangan yang tercipta dari kehadiran Esther ini karena ya kebenaran tentang dirinya sudah terungkap. Selain itu juga karena ini merupakan film prequel, ya keselamatan Esther ini bukan merupakan sesuatu yang diragukan lagi karena dia nongol di film Orphan. Jadi segala musibah dan saat nyawa Esther terancam bukan sesuatu yang bikin tegang karena hasil akhirnya ya udah ketahuan. Saya juga nggak peduli dengan orang-orang lain yang nongol di film ini, jadi ya udah kurang mencekam jadinya saat mereka terancam. Ya itu dia pendapat saya mengenai prequel dari film Orphan ini, sebuah film yang berhasil menyulap seorang aktris berumur 25 tahun agar terlihat seperti bocah 12 tahun yang menyamar sebagai seorang wanita berumur 30 tahun. Cek juga playlist ulasan film 2022 di sini untuk melihat ulasan-ulasan film 2022 lainnya. Terima kasih.